Zakain. Apa itu? Yang pertama adalah zakat, cerdas. Cerdas bukan berarti harus ber-IQ tinggi. Walaupun memang IQ tinggi sangat menentukan. Cerdas di sini cukup hanya dengan bisa menangkap dan memahami omongan daripada apa yang dijelaskan. Artinya nggak idiot. Bahasa simpelnya nggak idiot. Tahu idiot? Nggak TOLOL. Terus bukan orang gila. Diajak ngomongnya masih nyambung. Karena kecerdasan seseorang itu bisa meningkat, bisa berubah. Orang yang terlihat kurang pandai bisa menjadi lebih pandai dari sebelumnya. Asalkan itu akalnya diasah. Bagaimana yang asahnya? Akal itu diasah dengan banyak menghafal. Semakin banyak menghafal, semakin cerdas orang. Semakin tidak dipakai itu akalnya, maka semakin tumpul itu akalnya. Karena nggak diasah. Makanya jangan senang kalau dibilang otaknya masih fresh, masih seger. Berarti itu otak nggak pernah dipakai. Otak kalau masih fresh, berarti otaknya nggak dipakai. Enggak. Apalagi otaknya jernih. Jangan-jangan di palanya nggak ada otaknya. Paham? Jadi otaknya biar cerdas gimana? Banyakin hafal. Banyak menghafal. Karena usia-usia kita sekarang ini adalah usia-usia kita dituntut untuk banyak menghafal. Mau paham ataupun tidak paham, hafalin aja dulu. Al-Quran hafalin. Nggak paham, nggak apa-apa, hafalin aja dulu. Aqidatul Awam hafalin. Belum paham, nggak apa-apa, hafalin. Nanti setelah hafal, sangat mudah untuk memahaminya. Sangat gampang untuk mengerti, memahami. Jadi hafalin aja. Hadis hafalin. Sama artinya. Tahu artinya tahu, tapi nggak paham nggak apa-apa. Yang penting hafalin dulu. Nanti kalau udah hafal, baru kita akan mendapatkan pemahaman-pemahaman yang Allah letakkan ke dalam hati kita. Karena ilmu itu datangnya dari Allah. Jadi ini cerdas. Syarat pertama adalah cerdas. Bukan yang IQ-nya tinggi, tapi bisa nyambung diajak ngomongnya. Insya Allah di sini kita nggak ada yang tulalit, nggak ada yang idiot, nggak ada yang gila. Masih waras semuanya. Berarti masih cerdas semuanya. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan kecerdasan kita. Jadi TOLOL-nya itu bukan karena memang TOLOL, tapi karena kita tidak pandai memanfaatkan kecerdasannya kita. Makanya kita TOLOL-nya karena itu. Bukan otaknya yang idiot, tapi kitanya yang idiot nggak pakai otak. Otak yang udah bisa digunakan nggak dipakai. Ya nggak? Begitu. Jadi ini syarat pertama nih. Syarat pertama. Dan banyak lagi kiat-kiat untuk mencerdaskan otak. Tadi banyak menghafal. Terus makan makanan yang halal. Makan buah safarjal namanya. Buah safarjal. Terus lagi kismis, kurma, pakai siwak. Itu bikin cerdas. Terus lagi apa lagi? Sholat takwiyatul hifiz. Ada sholat takwiyatul hifiz. Itu 4 rakaat di malam Jumat. Rakaat pertama baca Yasin.
Rakaat kedua baca apa itu? Yasin, Alif Lam Sajadah, apa Ad-Dukhan. Rakaat ketiga sajadah, rakaat keempat tabarak, kalau nggak salah begitu. Ini apa namanya? Salat takbiratul hifdz. Biar kuat hafalannya. Terus lagi apa? Bangun malam tahajud. Nah, dihafalin di waktu tahajud. Menghafal di waktu tahajud pagi-pagi. Ini diantara daripada hal-hal yang mencerdaskan akal kita. Yang paling kuat adalah dengan cara kita banyak menghafal. Semakin banyak hafalannya, semakin kuat hafalannya, semakin cerdas otaknya. Kalau nggak dipakai ngafal, cuman pakai main game, cuman dipakai belangak-belongo, cuman dipakai mager-mageran, ya otaknya fresh. Bagus fresh, cuman nggak pernah dipakai otaknya. Begitu. Ini yang kasih orang otaknya kalau nggak pernah dipakai. Terus lagi apa? Zakain. Pertama, cerdas. Yang kedua, syaratnya adalah wahirsin. Apa itu hirsin? Semangat, tekad, kesungguhan, tekunan. Harus orang menuntut ilmu selain cerdas harus ada kesungguhan hati. Harus ada ketekunan hati, harus ada semangat, tekad. Harus rakus sama ilmu. Bukan sama makanan rakusnya. Rakusnya sama ilmu. Rakusnya harus sama ilmu. Karena bigadril gaddi tuktasabul ma'ali faman talabal ula sahiral layali, kata seorang penyair. Orang itu menghasilkan apa yang dia hasilkan sesuai kadar jerih payah yang dia lakukan. Dan yang perlu kita garis bawahi, ilmu itu pelit. Ilmu itu pelit, nggak baik. Ilmu nggak dermawan. Ilmu itu pelit. Kata ilmu, a'tini kullak u'tika ba'di. Kamu berikan kepadaku seluruh jiwa ragamu, waktumu, tenagamu, maka aku akan memberikan kepadamu sedikit daripada ilmu. Kata ilmu begitu. Nah, kalau kita serahkan seluruh jerih payah kita seluruhnya untuk ilmu, ilmu kasih sedikit, apalagi kita main malas-malesan, apalagi kita main-main, apalagi nggak tekun. Man talatana nala ma tamanna. Kata Kiai Abdul Hamid Pasuruan, ada di Pasuruan itu, di kuburannya ada di Masjid Jami Pasuruan. Kiai besar, kiai yang sangat tinggi keilmuannya. Beliau katakan orang yang telaten dalam menuntut ilmu atau dalam segala hal dia telaten, maka dia akan mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Jadi kalau mau cita-cita tercapai harus telaten, jangan mencela-mencela. Jadi semangat harus. Himmatur rijal tahdimul jibal. Semangat seorang yang gigih itu dapat dapat mengarungi daripada gunung yang tinggi. Kita pernah dengar mungkin beberapa tahun yang lalu ada pendaki gunung paling tinggi apa namanya? Himalaya gunung apa itu? Gunung Himalaya ya, yang paling tinggi. Lu pada sekolah apa enggak sih? Gunung yang tertinggi aja nggak tahu. Gunung Himalaya atau Gunung Everest. Itu dia naik gunung ke puncak gunung itu, padahal dia beritanya itu dia itu nggak punya kaki. Dia nggak punya kaki. Tapi dia bisa sampai ke atas. Dengan apa ya? Dengan kegigihan dan semangatnya. Makanya semangat itu bisa, semangat yang tinggi bisa mengalahkan daripada gunung yang tinggi. Semangatnya mesti tinggi. Seperti halnya yang sering kita ceritakan, seorang Baduy, seorang yang dari dusun, dari desa,
mendengar ada sayembara untuk menikahi seorang putri raja. Dia datang ke putri raja. Akhirnya sama rajanya diremehkan. Nah, ini orang kampung ngapain mau meminang anak saya, anaknya raja. Kalau gitu, kalau kamu mau nikah ini anak saya, putri saya, ayo cari yang namanya mutiara. Mutiara cari ini, ember penuhi dengan mutiara. Seember dikasih ember kosong. Akhirnya nih orang Baduy dengan kepolosannya dan hatinya yang bersih dan juga dengan tekadnya dia cari. Dia nggak tahu di mana nyari mutiara, ditanya sama orang. Nanya sama orang, di mana itu cari mutiara? Kata orang, kalau mau cari mutiara adanya di laut. Dicari sama dia. Di lautnya sebelah mana? Di dalam dasar laut. Dicari di situ. Akhirnya dia lihat laut luas banget, dia nggak punya alat nyelam, dia nggak punya kapal mau ke tengah lautan. Akhirnya yang dia pikirkan gimana caranya biar dapat mutiara. Dengan semangatnya, dia punya niat, dia punya tekad. Itu ember yang kosong dipakai buat nguras laut. Lautnya mau dikuras sama dia. Diambil seember, mau dikeringin dulu, baru mau diambil. Rencananya dia begitu. Namanya orang kampung, orang polos. Orang polos, orang desa. Hatinya bersih, tapi tekadnya kuat. Dengan tekad dan semangat itu, sehingga Allah memberikan rasa takut kepada ikan-ikan yang ada di lautan. Ikan yang di lautan melihat ini orang ngambil air seember dibuang ke daratan. Ini ikan ketakutan, nih orang kalau dia begitu terus, lama-lama air laut kering. Nah kalau air laut kering kita berenangnya bagaimana? Nggak ada air ya. Pindah ke akuarium akhirnya. Akhirnya rasa takut itu sehingga mereka kumpul, para ikan ngumpul musyawarah, gimana nih kita ngajinya malam Rebo, hari Jumat, apa hari Kamis, apa hari Sabtu. Begitu. Akhirnya para ikan sepakat untuk mengumpulkan mutiara di lautan, dilempar ke pinggir laut. Akhirnya semua ikan yang ada di laut melempar itu mutiara, dilempar ke pinggir laut, sehingga penuh itu laut dengan mutiara. Dan ini orang Baduy nggak diambil semuanya, dia cuma ambil sebatas yang dia perlukan, seember doang. Padahal di situ ada ribuan, bahkan ratusan ribu daripada mutiara, penuh. Nah, diambil seember doang, dibawa ke rajanya, sehingga dia berhasil dengan apa yang dia inginkan, dengan cita-cita, dengan tekad yang kuat, semangat yang tinggi. Makanya orang belajar ilmu, salah satu syaratnya yang kedua adalah semangat, tekun, dan sungguh-sungguh. Jangan main-main kalau belum menuntut ilmu. Yang ketiga, zakain wa hirsin wastibarin, adalah sabar. Orang menuntut ilmu harus bersabar. Bersabar dengan keadaannya, dengan makanannya, dengan tempat menuntut ilmunya, dengan waktunya. Sabar dengan waktu yang dia harusnya bersenang-senang, main-main, kumpul sama teman-temannya, dia nggak belajar, nggak main. Sabar yang harusnya kumpul dengan keluarganya, jadi nggak kumpul dengan keluarganya. Orang nuntut ilmu jangan cengeng, jangan dikit-dikit nangis. Kenapa? Kangen sama orang rumah. Padahal kalau di rumah nggak main sama orang tuanya, enggak. Kalau udah di rumahnya main di kebun, mainnya di jalanan, main sama temennya, bahkan sama orang tuanya nggak ketemu. Begitu. Di sini ketika jauh bilang kangen sama rumahnya, kangen sama orang tuanya, kangen. Kalau orang menuntut ilmu nggak boleh cengeng. Kalau cengeng nggak bisa dapat ilmu. Jangan cengeng. Dikit-dikit kenapa kangen sama emaknya? Padahal kalau udah pulang mainnya nggak sama emaknya sampai kangen. Ini mana anakku ada di rumah tapi nggak pernah kelihatan. Begitu. Mainnya sama orang, nongkrong sono, keluar sono, ngayap sono, paling begitu.
Ya enggak? Ya kan? Hah? Ah. Ya. Jadi apa namanya, orang kalau belajar harus jangan cengeng, dikit-dikit nangis kenapa minta pulang gak betah ini segala macam. Jangan cengeng. Orang rumahnya udah nggak kepengen dia ada di rumah. Artinya udah waktunya sekarang, waktunya dia ada di belajar menuntut ilmu. Nanti kalau udah selesai baru orang tuanya berharap dia pulangnya ketika selesai. Begitu. Jadi jangan jadi anak durhaka. Jangan jadi anak durhaka. Orang tuanya taunya berangkat belajar, ternyata di sini main-main. Nah, itu anak durhaka. Atau orang tuanya pengennya dia belajar sampai selesai, ternyata tengah-tengahnya dia udah gak pengen belajar lagi. Nah, ini anak durhaka. Dan ketahuilah anak yang durhaka gak akan bahagia dunia akhirat. Pasti hidupnya sial. Pasti hidupnya sengsara. Pasti hidupnya berantakan. Senang sebentar, sialnya panjang lagi. Senang bentar, sial lagi. Senang sebentar, sial lagi. Begitu. Kalau anak durhaka, makanya mesti sabar. Mesti sabar. Kata kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, zuliltu taliban wa uzistu matluban. Dulu ketika aku nuntut ilmu, aku menjadi hina. Tapi ketika aku selesai menuntut ilmu, ketika aku sudah menjadi orang yang ahli ilmu, maka orang-orang yang mencari diriku. Dulu aku terhina, lagi tidur disiramin air, bangun sholat, terus lagi diomelin, nggak hafal disuruh berdiri, nggak bisa disuruh berdiri, terhina. Tapi nanti ketika selesai menuntut ilmunya, mendapatkan ilmu yang manfaat, nanti dicari-cari orang. Dibutuhkan sama orang, dihormatin sama orang, dimuliakan sama orang, asalkan sabar. Sabar ketika menuntut ilmu. Isbir ala muril jafa min muallimin, kata penyairnya. Kita mesti sabar terhadap suasana menuntut ilmu, sabar. Faman lam yaduk dzullat ta'allumi, orang yang tidak merasakan pahitnya menuntut ilmu, maka siap-siap sepanjang hidupnya akan menjadi orang bodoh. Sepanjang hidupnya akan menjadi orang bodoh. Kita lihat orang yang punya ilmu. Orang berilmu itu hidup walaupun dia udah mati. Orang yang berilmu, dia tetap hidup walaupun orangnya udah meninggal. Kita lihat Habib Abdullah Al-Haddad. Kapan meninggal? Udah lama banget. Udah dari 500 atau 700 tahunan yang lalu udah meninggal dunia. Tapi namanya selalu disebut-sebut. Habib Abdullah Haddad mengatakan begini. Seakan-akan Habib Abdullah Haddad masih ada dan masih nasihatin kita. Hidup. Ratibnya terus dibaca, kitabnya terus dibaca. Begitu, seakan-akan masih hidup. Tapi kalau orang bodoh, sebelum matinya dia udah mati. Orang bodoh sebelum matinya udah mati. Artinya apa? Belum mati udah gak dianggap. Adanya, gak ada dia gak ngaruh. Gak ngaruh sama kehidupan rumahnya, gak ngaruh sama kehidupan rumah tangganya, gak ngaruh sama kehidupan kampungnya. Jadi gak ada gunanya. Gak ada guna. Makanya orang bodoh sebelum matinya dia udah mati. Begitu. Maka jangan sampai kita itu digolongkan menjadi orang-orang yang bodoh. Makanya mesti sabar. Semua orang yang menuntut ilmu kemudian dia tidak sabar, berhenti nuntut ilmunya, selesai nuntut ilmunya sehingga dia tidak melanjutkan belajarnya, pada saat ini semua orang-orang itu nyesal. Mereka selalu mengatakan, coba dulu saya sampai selesai belajar. Coba dulu saya sampai selesai menuntut ilmunya. Semuanya nyesal. Nah, kita yang udah tahu begitu, jangan kita hilang kesabaran. Jangan sampai hilang sabar. Makanya mesti sabar. Dan mesti kita ingat, sabar itu tanpa batas.
Sabar tanpa batas, nggak ada batasnya. Sabar tanpa batas. Jadi mesti sabar, jangan cengeng. Siapa yang paling cengeng di sini? Yang paling cengeng siapa? Yang nangis minta pulang, yang nangis nggak betah, yang nangis. Coba. Aldi nangis mulu. Padahal dia paling gede badannya, tapi paling cengeng. Jangan cengeng. Kalau perempuan cengeng wajar. Memang perempuan. Nah, kalau laki cengeng, jangan-jangan hatinya tweety. Jadi jangan cengeng. Jangan dikit-dikit cengeng. Betul begini. Jangan manja. Jangan manja. Jangan kayak kucing maunya dimanja. Enggak? Kucing maunya dimanja kan? Iya. Punya kucing enggak? Enggak. Jangan kayak kucing maunya dimanja mulu nih kucing. Jangan kayak kucing. Jadi mesti sabar. Jangan cengeng ya. Yang keempat, syaratnya orang menuntut ilmu adalah bulghah, biaya. Alhamdulillah kita nggak keluar biaya, sekolahnya nggak keluar biaya. Beli bukunya nggak pakai biaya, beli pulpennya nggak pakai biaya, makannya sudah nggak pakai biaya, tinggal diminta sabar doang. Sabar, tabah, tinggal diminta itu doang. Jangan cengeng, jangan manja, jangan ngalem, jangan kayak kucing. Jadi harus sabar. Bulghah kita nggak perlu deh. Makanya kita mesti bersyukur. Kita bersyukur, jangan dikit-dikit minta pulang, jangan dikit-dikit minta pengen dianterin pulang, telepon nggak betah, ini segala macam. Kita udah dibiayain, udah dibiayain. Jadi bersyukur, jangan udah dibiayain tiba-tiba pulang. Nah, sayang. Sayang. Berapa banyak orang yang pengen belajar, pengen sekolah, kerepotan karena nggak ada biayanya. Nah, kita tinggal sekolah, tinggal sabar doang. Masih mau cengeng-cengengan, masih mau manja-manjaan, masih mau jadi kucing, udah jadi manusia, pengen jadi kucing. Yang kelima adalah wa irsyadi ustadzin. Harus orang menuntut ilmu ada petunjuk ustadznya. Harus ada yang ngajarin. Harus ada gurunya. Jangan belajar sama sosmed, jangan belajar sama Google, jangan belajar sama YouTube. Untuk referensi boleh-boleh aja, tapi jangan bersandar kepada sosial media, karena kita nggak tahu yang mana yang harus kita telan, yang mana yang harus kita lepehin. Harus dengan teliti, dengan sangat teliti ketika kita belajar kepada guru-guru yang ada di sosmed. Kita mesti pilih-pilih yang mana yang mesti kita telah, yang mana yang mesti kita dengerin. Karena di situ semuanya ada. Yang pahamnya ini, yang pahamnya itu, yang macam-macam udah. Pemahaman ini, pemahaman itu. Makanya diperlukan petunjuk daripada ustadz, petunjuk daripada guru. Begitu. Yang terakhir adalah watul zamanin, tuli zamanin. Orang menuntut ilmu harus lama. Ini enggak sebentar-sebentar langsung selesai belajarnya. Belajar setahun 2 tahun, atau belajarnya sebentar, cuman datang duduk 5 menit, datang duduk sejam 2 jam, habis itu selesai langsung mau jadi ustadz, langsung mau jadi kiai, langsung mau jadi ustadzah, langsung mau jadi guru, langsung pengen dihormati. Belajar yang lama, jangan belajar sebentar-sebentar. Orang menuntut ilmu lama. Orang rata-rata orang yang menuntut ilmu itu nggak ada yang sebentar. 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Ali bin Abu Bakar Sakran belajarnya 23 tahun.
Terus yang lain-lainnya, Imam Ghazali belajarnya lama juga. Para ulama-ulama kita belajarnya lama semuanya. Sayyidina Anas bin Malik ngikutin Nabi Muhammad 10 tahun, ngikutin Nabi Muhammad. Hikmah di rumahnya Nabi Muhammad. 10 tahun belajar sama Nabi Muhammad sambil khidmah. Bukan cuma belajar, tapi juga bantu-bantu di rumahnya Nabi Muhammad. Itu nuntut ilmunya lama-lama. Ini baru belajar setahun 2 tahun, baru bisa ngaji, baru bisa baca Al-Quran dikit, bisa ngomong, bisa bicara depan orang, langsung pengennya dipanggil ustaz. Sorbannya dilipet sampai lehernya nggak kelihatan, ya. Pecinya udah tebal, ya. Terus lagi maunya duduknya di depan, biar dapat tentengan yang gedean. Nggak mau tentengan, maunya rinjing. Begitu. Terus kalau nggak disuruh, kalau nggak diminta doa, nggak diminta baca-baca, marah lah. Belajar kagak, pengen dihormatin jadi ustaz. Makanya tuh belajarnya harus lama, jangan sebentar. Sabar, kita belajar yang lama. Nanti ada waktunya. Emang yang instan itu kadang-kadang lebih manis, lebih gurih, lebih enak. Mie instan itu enak, enggak? Mie instan itu sangat enak. Siapa yang nggak doyan mie instan? Semuanya doyan. Bahkan udah bertekad untuk nggak mau makan mie instan, tetap tergoda lagi, makan lagi. Karena apa? Enak. Tapi instan enak, terus kerugiannya cepat lapar. Makan mie instan cepat lapar lagi. Terus berbahaya. Berbahaya, bisa mencelakakan orang. Nah, orang belajar juga begitu. Kalau belajarnya instan, memang enak, gurih ngomongnya. Ngomongnya manis, enak didengar, tapi karena instan bisa mencelakakan orang, bisa membahayakan orang. Kasih fatwa karena dia sudah dipanggil ustadz, dipanggil guru, sehingga ketika ditanya malu untuk mengatakan saya nggak tahu, malu untuk mengatakan saya tidak paham, sehingga dia jawab dengan asal-asalan sesuai dengan kemauannya aja. Sehingga dia sesat dan menyesatkan. Waliyadzubillah, tsumma na'udzubillah. Makanya jangan instan. Mie instan sama mie yang enggak instan beda. Enggak. Bubur tuh ada yang instan juga. Bubur instan tinggal dikasih air panas, ada. Tapi rasanya dengan yang enggak instan ada perbedaannya. Memang sangat gurih, simpel, mudah, tapi tetap kualitasnya, gizinya beda dengan bubur yang tidak instan. Begitu. Makanya jangan yang instan, atau jangan yang cepat-cepat begitu. Jadi belajar harus butuh waktu yang lama. Biar hatinya bersih. Sebab bahaya orang punya ilmu hatinya kotor. Orang punya ilmu hatinya kotor, akhirnya ilmunya bukan menjadi nur, tapi ilmunya menjadi nar. Ilmunya bukan menjadi cahaya, tapi ilmunya malah menjadi api. Waliyadzubillah, tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada ilmu-ilmu yang tidak manfaat. Allah berikan kita daripada ilmu-ilmu yang bermanfaat. Allah berikan kita kecerdasan yang kuat. Allah berikan kita kesabaran. Allah berikan kita tekad. Allah berikan kita ketabahan dalam menuntut ilmu. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu